Halo rekan-rekanita, selamat datang di podcast Rekanita Bercerita yang kali ini akan dibawakan langsung oleh saya sendiri, Rekanita Sari. Nah, pada podcast kali ini merupakan podcast perdana dari pimpinan cabang IPNU IPPNU Kabupaten Sleman. Yang pada kali ini temanya adalah Being Inspirative Gen Z, belajar dari sosok inspiratif untuk masa depan gemilang. Nah, pada episode kali ini kita tidak hanya membahas soal organisasi, tapi kita akan bahas terkait proses-proses atau pengalaman dari sosok inspiratif kita yang bisa menyeimbangkan antara organisasi, pendidikan, terus karir, dan juga kontribusi sosialnya di organisasi maupun di lingkungannya. Nah, pada kali ini kita akan didatangkan langsung oleh dan dibersamai oleh Rekanita Uyun yang merupakan dimisioner Ketua IPPNU Kabupaten Sleman masa khidmah 2022-2024. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin di episode kali ini Rekanita Uyun tuh tidak hanya sebagai ketua saja ketika dulu, tapi juga berproses juga sebagai Dimas Diajeng Kabupaten Sleman, dan juga ketika sudah selesai di Ketua PC IPNU Kabupaten Sleman, juga melakukan student exchange di Jepang, dan sekarang telah menempuh Magister Sains di UGM. Nah, mungkin langsung saja ya kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Halo Rekanita Uyun. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Rekanita Uyun di podcast Rekanita Bercerita. Macet nggak tadi ya? Lumayan sih. Mungkin karena mobil-mobilnya pada keluar semua ya. Betul, iya. Oke. Nah, mungkin Rekanita Uyun bisa sedikit diceritakan terkait backgroundnya secara singkat. Oke. Halo rekan dan rekanita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Quratul Uyun, biasa dipanggil Uyun. Saya adalah demisioner Ketua PC IPPNU Kabupaten Sleman masa khidmat 2022-2024. Dan saat ini saya telah selesai menyelesaikan studi saya di Magister Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Oke, mungkin kita mulai mengulik-ngulik ya Rekanita Uyun ketika dulu berproses di IPNU, terutama di IPPNU Kabupaten Sleman di masa khidmah 2022 sampai 2024 selaku ketua ketika itu. Nah, mungkin boleh ceritakan Rekanita, bagaimana sih pengalamannya dan juga tantangannya ketika menjadi ketua pada periode tersebut? Oke, sebelumnya aku mau cerita dikit ya, flashback. Awal aku ikut IPPNU dulu kali ya, biar tahu backgroundnya gitu. Jadi untuk awal masuk IPPNU itu di PAC Tempel sebenarnya. Jadi aku masuk di PAC Tempel waktu itu ikut Makesta. Kemudian dari Makesta tersebut berproses menjadi pengurus. Kemudian masuk jadi anggota di PC IPNU Kabupaten Sleman, baru kemudian tahun selanjutnya menjadi ketua kayak gitu. Itu sebenarnya kayak unpredictable banget sih. Kenapa tiba-tiba jadi ketua gitu ya? Karena to be honest kayak nggak pernah terpikirkan dari aku sendiri untuk menjadi ketua saat itu, tapi ya emang sudah jalannya mungkin ya untuk jadi ketua, jadi ya udah kayak gitu. Terus untuk sedikit sharing tentang pengalaman kemudian tantangannya itu, mungkin yang pertama cukup menjadi tantangan itu bagaimana menyelaraskan terkait background ya. Karena kan di PC IPNU Kabupaten Sleman ini backgroundnya nggak cuman santri aja, kemudian nggak cuman pelajar aja, tapi masih ada juga yang mahasiswa kayak gitu kan. Terus juga ada yang bekerja juga. Nah, artinya banyaknya background yang berbeda itu menjadi sebuah tantangan gimana caranya kita untuk memberikan wadah kepada mereka dengan background yang berbeda untuk tetap mau istilahnya nguri-nguri organisasi kayak gitu. Itu salah satu tantangan terbesar sih, karena banyaknya background sehingga gimana caranya untuk bisa meramu gitu ya dari background yang banyak itu bisa sama-sama untuk nguri-nguri organisasi. Itu salah satu yang tantangan yang terbesar seperti itu sih.
Oke. Nah, dari tantangan yang paling terbesar itu kita tahu sendiri bahwa IPNU PNU tuh di kalangan pelajar ya, Rekanita, dari umur 13 sampai 20 tahun, di mana itu pasti berbeda-beda tadi yang sudah disampaikan oleh Rekanita. Nah, tapi itu mungkin jadi poin plus sendiri ya untuk organisasi kita ini, karena kan semakin banyaknya orang-orang itu semakin berbeda kan, berarti semakin variatif juga organisasinya, pasti pemikirannya tuh juga dari berbagai sisi gitu. Nah, tapi kalau di tantangan tersebut kira-kira gimana sih Rekanita untuk kita menghadapinya ataupun menyikapi terkait tantangan tersebut, karena kan ya seperti saat ini juga sama seperti dulu backgroundnya juga sekarang ada yang kerja, kuliah maupun sekolah seperti itu. Ya, tadi kan disebutkan bahwa diversity background yang banyak ini tadi itu bisa menjadi sebuah tantangan dan juga bisa menjadi sebuah peluang juga gitu kan. Tergantung bagaimana kita memanage-nya gitu. Kita sebagai ketua bagaimana memanage sumber dayanya gitu ya, sumber daya manusianya agar bisa tetap baik gitu ya, jalannya organisasi ini tetap baik. Nah, salah satunya kita harus tahu dulu nih si anak ini atau rekan dan rekanita ini backgroundnya seperti apa. Misalnya dia kuliah, artinya kan dia punya kesibukan lain gitu ya selain organisasi. Kuliah itu jamnya jam berapa aja sih kayak gitu, dia luangnya berapa aja sih. Kemudian kalau misalnya mahasiswa tuh berarti sukanya kayak gimana sih? Biasanya kan kalau mahasiswa suka ngumpul-ngumpul di warung kopi gitu ya, itu pendekatannya mungkin ke situ. Terus juga biasanya kalau mahasiswa tuh suka program kerja yang kayak ada educationalnya kayak gitu ya, ada, berbau education kayak gitu dan lain sebagainya. Kemudian berbau pergerakan juga gitu ya biasanya. Nah, itu gimana kita memfasilitasi ke program kerja yang seperti itu. Kemudian kalau misalnya yang pelajar, artinya kan mungkin waktunya terbatas, maksudnya masih di bawah orang tua juga, pengawasan orang tua. Artinya kita coba masuk ke kegiatan-kegiatan di Sabtu Minggu gitu ya, yang waktu mereka free kayak gitu. Karena kalau misalnya mahasiswa kan waktu free-nya kan istilahnya nggak harus Sabtu Minggu gitu ya. Nah, kalau misalnya pelajar kan biasanya lebih ke Sabtu Minggu, dan kemungkinan program kerja yang mungkin bisa kita ikutkan tuh yang levelnya masih di bawahnya mahasiswa kayak gitu, untuk menarik ke arah situ sih kayak gitu. Itu sih mungkin. Terus mungkin yang kerja kita juga harus sesuaikan, karena kan kerja itu udah ada tanggung jawab sendiri gitu ya, dengan dia kan terikat dengan orang lain gitu kan. Kalau misalnya bekerja, artinya kita juga harus memahami bahwa ketika orang tersebut bekerja, waktunya itu sudah pasti gitu. Jadi mungkin program kerjanya di malam hari kayak gitu sih, gitu teman-teman. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal waktu nih Rekanita, bagaimana sih kemarin tuh sebenarnya kita bisa nggak sih mengatur waktu kita itu sebaik mungkin? Di sisi lain ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang pelajar, karena kan waktu itu kita tahu sendiri, waktu tuh 24 jam ya sehari. Nah, itu tuh ada faktor mungkin sulit untuk mengatur, atau kayak saking sibuknya kita harus membalanskan antara istirahat dan lain-lain tuh kayak mungkin kadang teman-teman ini suka khawatir gitu dalam membagi waktunya gitu kan. Padahal nih Rekanita Uyun ini sendiri ketika berproses sebagai ketua itu juga ini ya Mbak, sebagai Dimas Diajeng Sleman juga ya, finalis waktu itu. Iya, finalis. Oke. Nah, itu juga seiring dengan waktu itu menjalankan magister sains di UGM. Nah, itu kira-kira gimana sih Rekanita untuk membagi waktunya gitu kan? Apakah sesulit itu atau sebenarnya mudah, tapi gimana tuh mungkin caranya? Kita kulik-kulik dulu di Rekanita Uyun. Oke. Ini mau jawaban yang jujur atau enggak nih? Jujur Kalau dong. jujur pasti susah sih teman-teman semua, rekan dan rekanita semua, untuk membagi waktu itu. Menurut aku kayak perlu keahlian khusus, perlu komitmen, perlu tanggung jawab juga. Jadi hal yang perlu disadari pertama adalah membagi waktu itu hal yang susah, karena perlu komitmen dan juga perlu konsistensi gitu. Jadi dulu waktu jadi ketua itu juga saat masih jadi awal-awal maba S2 gitu ya, jadi masih banyak tugasnya kayak gitu. Kemudian juga masih awam di Sleman, karena kan maksudnya belum lama juga berproses di PC gitu ya, jadi belum tahu kayak gimana karakteristiknya. Jadi saya perlu banyak sekali adaptasi gitu ya.
Mungkin kalau saya pribadi, saya menyiasatinya dengan bagaimana membagi waktu membagi skala prioritas kayak gitu, mana yang paling penting kita dahulukan kayak gitu, dan upayakan untuk membuat schedule kayak gitu sih, karena kalau misalnya kita nggak tahu schedule-nya apa, nanti kita nggak bisa membagi waktu. Dan upayakan untuk selalu menanyakan kegiatan itu jam berapa aja kayak gitu. Jadi agar kita bisa membagi waktu kayak gitu. Terus yang perlu teman-teman dan rekan dan rekanita sadari juga, apabila terkait dengan membagi waktu itu juga artinya rekan dan rekanita semua itu harus siap untuk mengurangi waktu tidur, itu juga sih gitu. Jadi jangan harap mungkin kayak orang-orang sukses itu tidurnya kayak panjang gitu, tuh kayak menurutku nonsens sih, karena karena banyak yang dia lakukan kan kayak gitu. Jadi ada hal yang harus dikorbankan sih, seperti itu gitu sih. Jadi kalau aku biasanya membuat jadwal, kemudian dari jadwal itu aku harus konsisten gitu, dan harus tanggung jawab juga terkait dengan schedule itu gitu. Berarti kan suatu hal yang mungkin ya kita bisa memanajemen waktu tuh Rekanita. Jadi ya teman dari diri sendiri maupun mungkin tambahannya mungkin untuk orang lain juga bisa menghargai waktu dan kesibukan dari teman-teman. Jadi kalau misalkan kita rapat tuh jam berapa sampai jam berapa tuh harus kita harus mulai pokoknya ya. Karena di periode ini kebetulan juga sudah mulai digencarkan Rekanita untuk gitu. On time, karena ya kita tahu sendiri sekarang mulai permajaan usia ya, jadi teman-teman semua kayak rata-rata pelajar dan punya kesibukan studinya masing-masing, jadi butuh manajemen waktu yang baik gitu kan ya. Sedikit nambahin juga ya, boleh. Jadi kayak dalam konteks organisasi khususnya IPNUI PPNU, saya salah satu orang yang suka juga atau suka dengan kayak rapat online gitu. Jadi kayak misalnya hal-hal yang misalnya bisa kita diskusikan secara online saat waktu-waktu senggang, waktu-waktu luang kayak gitu, saya sangat suka gitu. Saya sangat menghargai kemajuan teknologi gitu ya. Jadi terkadang karena kalau misalnya kita kumpul itu yang pertama pasti kebanyakan tuh ngaret ya nggak? Ya kan ngaret gitu kan. Terus juga belum tentu efektif kalau misalnya kita lakukan di tempat-tempat yang ramai kayak gitu. Terus juga kadang mobilitas ya, nggak memungkiri bahwa anggota kita kan banyak ya, maksudnya tersebar luas di Sleman gitu ya, jadi mobilitasnya pasti sangat butuh effort banget gitu kalau misalnya rapat offline gitu. Tapi juga rapat offline itu penting, cuman tadi poinnya adalah ketika bisa dilakukan secara offline gitu, itu akan sangat-sangat efektif gitu sih. Betul. Berarti kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik. Jadi sekecil apapun membalas chat WA itu sangat penting ya rekan-rekan kita. Jadi dimanfaatkan ketika misalkan sibuk ya, kita kan masih bisa berkomunikasi secara online, bisa telepon, bisa video call, atau mungkin chat aja itu mungkin sudah cukup, karena kan organisasi kalau misalkan nggak ada komunikasi ya kita saling berprasangka gitu lah ibaratnya. Berarti kita harus maksimalkan di komunikasi ya rekanita. Oke Rekanita Uyun, nah kemarin setelah lama menjabat di PC IPN Kabupaten Sleman selaku ketua dari tahun 2022 sampai 2024, ini ternyata fun fact-nya Rekanita Uyun itu pernah melakukan student exchange rekan-rekanita di Jepang ketika itu. Nah mungkin kayaknya asik nih kita bisa ke Jepang terus bisa student exchange di sana, merasakan salju, karena kan aku melihat story-nya rekanita ini ada salju, kayak adem deh kayaknya, atau kedinginan gitu di sana. Nah mungkin bisa sedikit sharing sih bagaimana prosesnya kok bisa sampai di titik dapat student exchange di Jepang gitu rekanita. Oke, iya. Jadi ini salah satu pengalaman yang menyenangkan juga dan sangat saya syukuri ya bisa student exchange ke Jepang gitu ya. Jadi waktu itu di fakultas saya ada sebuah kesempatan untuk mengikuti student exchange ke Yamagata University. Jadi Yamagata University itu adalah salah satu universitas yang ada di Jepang. Jepang yang agak jauh nih dari Tokyo gitu. Kemudian di sana di Jepang ini adalah sistemnya adalah per lab gitu ya, per laboratorium gitu. Jadi saat itu saya mendaftar di salah satu laboratorium bioscience yang fun fact-nya itu adalah
belajar tentang jamur. Jadi itu awalnya saya kan backgroundnya adalah pertanian, kemudian belajarnya tuh tentang weeds atau tentang gulma gitu ya. Kemudian di sana saya daftar dan ternyata waktu masuk saya harus belajar tentang fungi, tentang jamur. Jadi hal yang pertama yang saya sadari adalah sepertinya saya salah laboratorium gitu ya. Jadi kayak artinya saya harus banyak beradaptasi di situ. Saya harus kayak kerja keras banget gitu ya, karena bukan di backgroundnya kayak gitu. Kemudian untuk waktu saya di Jepang itu selama 8 bulan, kurang lebih 8 bulan, dan belajar tentang bagaimana cultivate tentang jamur kayak gitu sih. Itu pengalaman yang sangat seru juga, dan pengen untuk lanjut lagi karena banyak hal yang menarik yang bisa saya pelajari di sana kayak gitu. Oke. Berarti itu mungkin salah satu tantangan ya Rekanita, ketika betul. student exchange di Jepang tiba-tiba kok beda haluan Betul, gitu kan. betul. Kemarin tentang gulma, terus habis itu gulma. pelajari tentang jamur. Nah, berarti itu kalau tantangan lain tuh ada nggak sih Rekanita atau pelajaran yang didapatkan dari student exchange-nya itu? Oke. Kalau ngomongin tentang tantangan sebenarnya banyak banget ya, apalagi kita tinggal dan hidup di negara orang. Yang pertama tentang weather-nya, tentang cuacanya. Itu saya pertama kali datang di sana waktu salju gitu ya. Jadi beradaptasi, jadi orang iklim tropis kemudian harus beradaptasi di iklim yang subtropis gitu ya. Jadi kayak cukup menjadi tantangan banget gitu. Kemudian selain cuaca juga bahasa. Jadi di Jepang itu masih belum banyak masyarakatnya yang bisa menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk komunikasi tuh cukup susah sih sebenarnya, PR ya? gitu, PR gitu ya. Dan kebetulan saya kan bukan di Tokyo-nya, bukan di pusat kotanya, jadi kayak cukup sulit sih untuk kayak berkomunikasi. Kemudian untuk kesehariannya gitu ya, dalam keseharian kerja lab itu tantangan banget karena orang-orang Jepang ini sangat-sangat disiplin, itu bener adanya, itu bukan bukan omon-omon belaka gitu ya, karena emang bener-bener sangat-sangat disiplin banget. Bahkan kita tepat waktu itu adalah terlambat gitu, jadi kayak itu saya pun juga masih belajar banget sih ketika di sana gitu. Jadi dari lingkungan, kemudian cuaca dan lain sebagainya itu banyak tantangannya juga. Oke, berarti budaya kerja yang ada di Jepang itu ternyata disiplin ya, rekan-rekan kita sekalian. Oh, ternyata budaya yang di Jepang tuh sangat disiplin sekali ya. Budaya disiplin itu yang sangat ditonjolkan di Jepang gitu. Agak sedikit berbeda ya rekanita, di Indonesia ini mungkin orang-orang tuh agak sulit gitu untuk menghargai waktu atau menormalisasi waktu ngaret kayak gitu kan. Padahal kita semua tuh masing-masing individu punya kesibukannya masing-masing gitu kan. Berarti kemarin waktu yang didapatkan pelajaran juga berarti dapat belajar bahasa Jepang juga ya, secara tidak langsung ngobrol bahasa Jepang gitu. Harus sedikit-sedikit sih gitu. Dan aku menambahin dikit juga ya tentang budaya tadi. Selain disiplin juga etos kerjanya tuh sangat tinggi gitu ya. Jadi kayak orang-orang di sana tuh kayak merasa tidak ada keajaiban. Jadi bagaimana caranya dia berupaya sekeras mungkin untuk mencapai tujuannya gitu. Jadi aku sangat salut sih sama mereka gitu. Bahkan sedikit cerita juga. Jadi teman-temanku di sana yang orang Jepang itu misalnya nge-lab gitu ya, ke kampus itu jam 9 sampai jam 5. After itu mereka masih kerja loh gitu. Mereka part time, dan budaya part time di sana tuh sangat-sangat biasa banget gitu. Jadi kayak anak muda di sana tuh part time kerja itu tuh kayak ini banget sih, udah biasa banget gitu. Jadi tadi etos kerjanya itu sangat-sangat tinggi banget. Kemudian disiplinnya itu sangat-sangat tinggi juga. Jadi kayak harus tahu kalau misalnya kita mau bikin schedule, mau bertemu atau mau melakukan sesuatu gitu ya, harus tahu dimulai jam berapa, selesainya jam berapa. Dan itu biasa harus tepat gitu, karena mereka setelah itu mereka punya punya kegiatan juga gitu. Jadi kayak itu aku belajar banget sih dari situ.
Oke, berarti banyak banget yang dipelajari sama Rekanita Uyun ketika di Jepang. Mungkin masyarakatnya lumayan berbeda dengan di Indonesia. Terus kemudian hal-hal positifnya itu kemudian dicoba untuk diaktualisasi ya ketika kembali lagi ke Indonesia gitu. Mungkin nanti bisa sedikit ditularkan Rekanita ke teman-teman yang lain yang mungkin masih agak males-malesan atau mungkin usahanya kurang kuat, itu harus diinikan lagi biar lebih semangat gitu. Karena kan ternyata orang-orang di belahan dunia itu ternyata sedang ibaratnya sedang lari-lari gitu, sedangkan kita cuman jalan santai gitu. Padahal kan di sini untuk karir itu semakin terbuka lebar ya, bisa kita online maupun offline, WFH atau WFU itu kayak ada banyak banget peluang, tapi kita harus bersaing dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Iya, kan? Betul. Nah, ngobrol-ngobrol soal tadi yang sudah melakukan student exchange ya Rekanita Uyun di Jepang. Nah, mungkin ada sedikit banyak dampaknya ya, ada banyak dampaknya untuk pengembangan diri dari Rekanita Uyun sendiri. Nah, itu mungkin bagaimana sih Rekanita pengalaman tersebut relevan dengan pengembangan diri Rekanita Uyun? Oke, jadi setelah pulang dari Jepang gitu ya, banyak sekali ilmu dan juga banyak sekali pengalaman yang aku dapatkan gitu, yang aku coba implementasikan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Salah satunya adalah konsistensi dan juga kerja keras. Jadi aku sangat belajar dengan orang-orang Jepang yang etos kerjanya sangat tinggi, jadi menginfluence aku untuk kayak nggak bisa nih kalau misalnya cuman malas-malasan doang, dan punya mimpi yang tinggi sih gitu. Dan aku bisa melihat bahwa dunia itu sangat luas gitu. Dunia itu nggak cuman selebar daun kelor, dunia itu sangat luas, banyak orang-orang lebih pinter di luar sana, banyak orang-orang yang lebih keren di luar sana. Jadi kayak gimana caranya kita untuk bisa juga menjadi keren dan juga bisa menjadi pinter dan juga bisa menjadi orang yang sukses kayak gitu. Karena kalau misalnya kita cuman stay di kayak gitu aja, ya kita akan kalah gitu. Jadi benar-benar memotivasi aku banget untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, terutama di kerja keras. Jadi nggak ada tuh namanya kayak malas-malesan lagi gitu, tuh kayak tertampar banget sih setelah dari Jepang kemarin gitu sih. Oke, nah setelah dari Jepang berarti kan ada banyak banget ya hal-hal baik yang ada di dirinya Rekanita Uyun. Terus setelah dari Jepang tersebut kemudian dari dampak-dampak tadi terkait pengembangan diri, lalu bagaimana sih Rekanita ketika perjalanannya untuk menyelesaikan studi Magister Sains di UGM? Itu mungkin boleh diceritakan sedikit sampai sekarang bisa kelar wisuda ya, sudah barusan wisuda Rekanita Uyun. Alhamdulillah. Oke. Terkait dengan menyelesaikan studi gitu ya. Jadi exchange students kemarin itu juga merupakan bagian dari perjalanan saya menyelesaikan Master of Science saya gitu. Jadi dari awal dulu masuk, kemudian sebenarnya saya sudah melakukan penelitian sih di UGM gitu ya. Jadi kemarin itu di Jepang itu tambahan penelitian gitu. Jadi waktu balik dari Jepang itu menyelesaikan aja sih, tinggal menyelesaikan kayak gitu. Dan ya kuliah di UGM menantang juga sih gitu ya. Jadi ya butuh kerja keras untuk menyelesaikannya gitu. Jadi kan karena kemarin sebenarnya udah penelitian, terus di Jepang juga penelitian, jadi sempat nggak kepegang yang penelitian di Indo gitu. Jadi harus kayak nulis lagi kayak gitu, menyelesaikan ada beberapa yang belum kelar kayak gitu. Jadi itu sih, dan bimbingan-bimbingan kayak gitu. Oke. Mungkin boleh dijelaskan Rekanita motivasinya untuk menyelesaikan, tadi kan ada berbagai tantangan ya Rekanita. Tadi kan harus nambah-nambahin lagi ketika penelitiannya, ketika sudah balik dari Jepang tadi. Mungkin bisa diceritakan motivasi atau penguat apa sih sampai Rekanita Uyun ini bisa meraih gelar Master of Science di UGM gitu. Yang pertama adalah tanggung jawab sih, tanggung jawab saya kepada orang tua yang telah membiayai gitu ya. Itu motivasi terbesar. Bohong kalau misalnya kita bilang bukan karena orang tua juga gitu, karena bagaimanapun ketika melihat orang tua tuh kayak ada kayak rasa sense of kayak ada tanggung jawab gitu loh untuk bisa menyelesaikan. Terus yang kedua adalah komitmen saya untuk menyelesaikan juga gitu. Dan
kayak ini tuh udah final stage-nya. Terus kalau misalnya nggak mau lanjut tuh kayak sayang banget gitu loh. Udah berapa tahun ini tuh udah berkulik di situ kok mau berhenti gitu. Cuman memang apa ya, bisa dibilang semangat itu pasti on off ya. Bagaimana kita terus berupaya untuk menjaga api itu agar tidak padam gitu sih. Oke. Nah, tadi kan kita sudah melihat ya rekan-rekan Nita bahwa rekan Nita Uyun ini dulu aktif sebagai ketua di PCI PPN Kabupaten Sleman, kemudian di Dimas Diajeng juga, terus dan student exchange di Jepang, terus juga ada di Master of Science UGM. Nah, itu kan banyak banget ya rekan Nita, jujur banyak banget. Nah, itu bagaimana sih tips dari rekan Nita Uyun dari semua perjalanan karir atau pendidikan rekan Nita, bagaimana sih membagi waktunya sampai berada di titik yang sekarang ini? Gitu. Oke, membagi waktu itu ada hal-hal yang sangat sulit juga ya untuk saya pribadi sebenarnya gitu ya. Cuman yang pertama saya meletakkan pendidikan itu adalah yang nomor utama gitu, karena bohong kalau misalnya pendidikan itu nggak berguna gitu. Jadi menurut saya yang pertama adalah meletakkan pendidikan sebagai hal utama, kemudian hal lain itu ya di sela-sela itu gitu. Jadi kewajiban utama kita harus tetap memprioritaskan pendidikan. Jadi misalnya timetable-nya kalau misalnya siang itu kuliah, kemudian nanti sore sampai malam baru mikirin organisasi, dan harus jadi orang yang tidak menunda pekerjaan. Itu satu tipsnya. Okay. Jangan menunda pekerjaan. Karena kalau misalnya di pendidikan, kita kuliah terus kita menunda tugas kayak gitu, itu tugas itu akan numpuk gitu. Terus yang kedua, coba inisiasi hal-hal yang bisa kalian lakukan lebih awal gitu. Misalnya kalau misalnya mau ngerjain tesis atau skripsi atau tugas-tugas lain, coba inisiasi lebih awal gitu. Jadi jangan pas saat ada harus mengerjakan skripsi, misalnya sekarang semester 8 baru memikirkan topik penelitiannya, itu kan cukup susah juga, karena kan mikir kan juga lama gitu. Jadi coba menginisiasi hal-hal itu lebih awal kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau dari aku pribadi sih kita harus sadari mana yang hal penting dan kurang penting dan tidak penting. Itu kita harus mencoba untuk bisa membagi itu gitu. Kalau misalnya rapatnya jam 7 sampai jam 9 schedule-nya. Terus jam 7 sampai jam 8 nih rapatnya udah kelar nih. Terus setelah itu yang ngobrol-ngobrol biasa. Kalau misalnya itu menurut kita nggak penting, ya udah gitu, kita pulang aja. Nggak apa-apa loh kita izin duluan gitu. Karena kita masih punya tanggung jawab lain misalnya gitu. Jadi itu jangan malu untuk berkata tidak gitu loh gitu. Jangan memaksakan diri dan jangan malu untuk berkata tidak kalau misalnya emang menurut kalian itu nggak penting. Itu jangan dipaksakan untuk harus semuanya ikut gitu. Jadi satu hal penting ya yang perlu rekan dan rekanita ketahui juga, sibuk yang 24 jam kelihatannya kayak kesana kemari ngalor ngidul gitu ya, kayak kemana-mana, itu tuh belum tentu produktif gitu kan gitu. Sibuk produktif itu hal yang beda gitu ya. Sibuk dan produktif tuh dua hal yang berbeda. Jadi kadang kita berpikir bahwa ini dari pagi sampai pagi lagi tuh kayak kesini, padahal belum tentu itu hal yang produktif. Jadi bagaimana mindset kita untuk membagi hal yang benar-benar penting, kurang penting, dan tidak penting gitu. Jadi biar kita bisa menyeleksi hal-hal yang nggak penting, jadi waktu kita juga masih longgar gitu, masih banyak gitu sih. Itu dari mungkin pengalaman aku juga, dan jangan sungkan untuk berkata tidak gitu. Kadang kita kayak yuk ngopi yuk gitu kan, ini penting nggak ya gitu. Kalau misalnya nggak penting ya udah gitu, jangan ragu untuk bilang enggak gitu sih. Okay. Dari banyaknya tadi yang sudah disampaikan rekan Nita Uyun, terima kasih banyak ya rekan Nita sudah membersamai kami di podcast Rekan Nita Bercerita. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada rekan Nita Uyun. Amin.
Semoga bisa bermanfaat ya untuk rekan-rekanita sekalian. Mungkin sekian di podcast Rekanita Bercerita kali ini. See you di podcast selanjutnya.